tahu ikan lele. Siapa sih yang tidak mengenal ikan lele? Pada awalnya salah satu produk unggulan ini belum memiliki varietas yang dapat diunggulkan, sehingga usaha budidayanya tidak banyak diminati oleh masyarakat. Dan ikan lele yang dibudidayakan baru pada sebatas ikan lele lokal yang kurang menghasilkan. Namun, setelah ikan lele dumbo masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985, usaha budidaya ikan lele ini semakin diminati oleh masyarakat dan berkembang dengan pesat. Seiring dengan perkembangan usaha budidaya ikan lele yang semakin pesat, hal ini menyebabkan penurunan kualitas pada genetik ikan lele. Penurunan kualitas ikan lele dumbo ini dapat dilihat dari lamanya waktu pemeliharaan yang dibutuhkan ikan lele untuk mencapai ukuran 10-15 ekor per kilogram. Tadinya hanya membutuhkan waktu sekitar 70 hari, kini molor hingga mencapai 100 hari. Untuk mengatasi penurunan kualitas genetik tersebut, telah dikembangkan ikan lele dengan varietas yang baru, hasil persilangan dari induk ikan lele dumbo betina generasi kedua dengan induk ikan lele dumbo jantan generasi ke-6. Dan proses perkawinan ini membutuhkan waktu selama 4 tahun. Hasilnya saat ini disebut sebagai ikan lele sangkuriang. Nah, ikan lele sangkuriang dari beberapa uji penelitian diketahui lebih unggul dibandingkan dengan ikan lele dumbo. Beberapa keunggulan tersebut diantaranya adalah ikan lele sangkuriang mampu menghasilkan telur dengan jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan ikan lele dumbo dan memiliki derajat penetasan telur yang tinggi, mencapai lebih dari 90%. Sedangkan ikan lele dumbo hanya memiliki derajat penetasan lebih dari 80%. Keunggulan lain yang tidak kalah penting adalah untuk menghasilkan ikan lele ukuran konsumsi yaitu 10-15 ekor per kilogram dari ukuran benih tanam 7-8 cm hanya membutuhkan waktu sekitar 2 bulan. Dan waktu ini lebih cepat dibandingkan apabila kita memelihara ikan lele dumbo. Oleh karena itu, usaha budidaya ikan lele sangkuriang akan sangat jauh menguntungkan karena memiliki nilai FCR yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan ikan lele dumbo, yaitu sekitar 0,8. Pemirsa, saat ini usaha budidaya ikan lele sangkuriang memang telah berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kan apabila kami mencoba untuk membagi pengetahuan kepada Anda yang berminat untuk membudidayakan ikan lele sangkuriang. Pemeliharaan induk merupakan tahapan yang paling penting dalam membenihkan ikan lele. Pemeliharaan induk ikan lele dilakukan secara terpisah agar tidak terjadi pemijahan di luar kontrol. Induk lele dapat dipelihara pada kolam tanah maupun tembok dengan luas 8-30 meter persegi dengan pemberian pakan 3-5% per hari baik pelet maupun daging keong emas. Wadah bisa terbuat dari bak plastik, bak beton, dan fiberglass. Ukuran wadah disesuaikan dengan ukuran induk untuk setiap pasang induk yang beratnya antara setengah kilogram sampai 1 kilogram. Diperlukan satu buah bak pemijahan dengan ukuran 1 x 2 x setengah meter atau 1 x 1 x setengah meter. Sebelum digunakan, wadah dibersihkan. Substrat berbentuk kakaban. Ukuran disesuaikan dengan wadah. Ukuran yang biasa digunakan panjangnya 75-100 cm dan lebarnya 30-40 cm. Sebagai patokan, untuk satu pasang induk lele dumbo dengan berat induk betina 500 gram dibutuhkan kakaban sebanyak 3-4 buah. Pada bagian atas bak pemijahan ditutup dengan anyaman bambu lapis plastik untuk mencegah induk lele dumbo sedang dipijahkan meloncat keluar.
Induk yang siap dipijah harus berumur lebih dari 1 tahun. Dengan ciri fisik induk betina, perut tampak membesar ke arah anus. Lubang kelamin berwarna kemerahan. Jika perut diurut ke arah anus, akan keluar beberapa butir telur dan gerakannya lambat. Sedangkan ciri induk jantan yang siap pijah yaitu tubuh ramping dan gerakannya lincah. Warna tubuh dan mulut agak kemerahan. Alat kelamin tampak runcing dan ujungnya memerah. Bila induk jantan dan betina sudah memiliki ciri-ciri yang telah kita lihat tadi, maka induk dapat dipijahkan dengan penyuntikan dengan Ovaprim. Penyuntikan cukup dilakukan 1 kali dengan dosis 0,2 ml untuk betina, 0,1 ml untuk jantan. Penyuntikan dapat dilakukan pada 3 tempat, yaitu otot punggung, batang ekor dan sirip dengan kemiringan 45 derajat dengan pelarut 0,3 sampai 0,4 ml Aquabides. Hormon hipofisa sebenarnya berasal dari kelenjar hipofisa yang pada kegiatan perikanan sering menggunakan ikan mas. Dosis hipofisa adalah 1 dosis ikan donor untuk 1 ekor resipien. Untuk mengambil hipofisa diperlukan beberapa alat, yaitu pisau, talenan, pinset, dan tisu. Hal pertama yang dilakukan adalah kepala ikan diletakkan pada talenan, kemudian dipotong vertikal di bagian belakang insang. Lalu kelenjar otak disingkap dengan menggunakan jarum pinset. Kelenjar hipofisa diambil dan diletakkan di dalam cawan dan dibersihkan dengan Aquades. Setelah memperoleh hipofisa, maka ekstrak kelenjar hipofisa pun dapat segera dibuat. Hipofisa dimasukkan ke dalam tabung penggerus, lalu kelenjar digerus dan menggunakan alu kaca hingga hancur, lalu ditambahkan Aquades sebanyak 1 cc. Kemudian diambil dengan menggunakan alat suntik dan diamkan selama 1 menit. Induk lele telah disuntik, selanjutnya dipijahkan secara alami ke dalam bak pemijahan yang telah disiapkan. Induk akan memijah setelah 8-12 jam dari penyuntikan. Selama proses pemijahan berlangsung, bak pemijahan ditutup dan dilakukan pengontrolan agar induk yang sedang memijah
tidak melompat keluar tempat pemijahan. Setelah induk selesai memijah, pada pagi harinya telur lele diangkat untuk ditetaskan di bak penetasan. Induk lele yang telah selesai memijah harus ditangkap dan dikembalikan lagi ke kolam pemeliharaan induk. Seluruh telur yang ditetaskan harus terendam air. Kakaban yang penuh dengan telur diletakkan terbalik sehingga telur menghadap ke dasar bak. Dengan demikian telur akan terendam air seluruhnya. Telur yang telah dibuai berwarna kuning cerah kecoklatan, sedangkan telur yang tidak dibuai berwarna putih pucat. Di dalam proses penetasan telur diperlukan suplai oksigen yang cukup. Untuk memenuhi kebutuhan akan oksigen terlarut dalam air, setiap bak penetasan dipasang aerasi. Telur akan menetas tergantung dari suhu air bak penetasan dan suhu udara. Jika suhu semakin panas, telur akan menetas semakin cepat. Suhu optimum untuk penetasan telur adalah 27 sampai 30 derajat Celcius. Begitu juga sebaliknya. Jika suhu rendah, menetasnya semakin lama. Telur ikan lele akan menetas menjadi larva antara 16 sampai 24 jam dari saat pemijahan. Setelah dipastikan hampir semua telur menetas, kakaban diangkat untuk menghindari penurunan kualitas air akibat adanya pembusukan dari telur-telur yang tidak menetas. Di samping itu juga dilakukan pergantian air bak penetasan dengan membuang air sampai 3/4 bagian volume air dan kemudian diisi kembali dengan air yang baru. Larva ikan lele yang baru menetas akan berwarna hijau dan berkumpul di dasar bak penetasan di bagian yang gelap. Setelah berumur 3 hari, larva mulai bergerak dan menyebar ke seluruh bak penetasan. Larva ikan lele baru diberikan pakan tambahan setelah berumur 4 hari dengan memberikan emulsi kuning telur ayam. Pemberian pakan tersebut sampai umur 5 hari. Setelah menginjak berumur 6 hari, larva diberi pakan alami atau makanan hidup yang berukuran kecil seperti kutu air atau Daphnia sp atau cacing sutra yang biasa disebut tubifex yang dipotong-potong halus. Faktor lain yang perlu diperhatikan selama pemeliharaan benih atau larva adalah kualitas air. Pergantian air dilakukan setiap 2-3 hari sekali atau tergantung dari kebutuhan. Jumlah air yang diganti sebanyak 50-70% dengan cara menyipon atau mengeluarkan air secara selektif dengan selang, sambil membuang kotoran yang mengendap pada dasar bak pemeliharaan larva. Selang yang digunakan adalah selang plastik yang lentur dan biasa digunakan sebagai selang air.
Pemanenan benih. Setelah benih lele berumur 3-4 minggu atau mencapai ukuran 0,5 sampai 2 cm, benih sudah siap untuk dipanen. Agar benih lele tidak mengalami stres, pemanenan dilakukan pada pagi atau sore hari saat suhu rendah. Cara memanennya adalah air dalam bak disurutkan secara perlahan. Selanjutnya benih ditangkap secara hati-hati menggunakan seser atau serokan halus dan ditampung dalam ember atau baskom yang besar sambil dilakukan sortasi ukuran. Setelah benih tertampung semua, kemudian dilakukan pengepakan. Metode yang digunakan pengepakan tertutup atau menggunakan air dan oksigen. Sebelum benih masuk dalam wadah pengepakan, benih ditakar untuk diambil sampel atau jumlah ekor. Benih dapat langsung dipasarkan kepada pembeli atau didederkan pada kolam pendederan. Nah, gimana nih pemirsa setelah melihat tayangan tadi? Tidak sulit bukan untuk membudidayakan ikan lele sangkuriang? Anda penasaran? Silahkan mencoba dan sampai bertemu di seri budidaya selanjutnya.